kita akan membuat fungsi untuk update data. Ya, jadi kita ingin pada saat di setiap baris nanti ini ada tombol di sebelah kanan atau ada link di sebelah kanan yang kita gunakan untuk masuk ke halaman update. Ya, update data barang. Oke, yang pertama kita buat dulu linknya di list barang ya, di list barang. Jadi di sini ada, nanti kita tambahkan satu kolom baru yang isinya adalah link ya. Linknya akan kita arahkan ke controller home untuk update barang. Kita tuliskan dulu base URL, kemudian index R sama dengan home update barang. Nah, karena update barang ini adalah update barang satuan, artinya kita harus mengirimkan juga informasi ID barang mana yang akan kita update. Nah, kita menambahkan satu parameter yaitu ID gitu ya. Jadi kita langsung letakkan di parameter yang pertama. Nah, kita tambahkan item ID. Item ID di paling belakang seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan teksnya update. Nah, seperti ini. Nah, kita coba dulu di tampilan. Nah, kita sudah punya URL di sini ya. Kita sudah punya URL. Kalau dilihat URL-nya akan mengarah ke home update barang, kemudian ada satu parameter ID. Kemudian kita tangkap dulu di controller ya. Kita tangkap dulu di controller public. Kita tambahkan satu action ya. Di paling bawah public function update barang. Nah, karena ada parameternya, kita tangkap dengan menambahkan satu parameter di action. Oke, update barang ID kita echo dulu aja ya, echo ID. Jadi nanti kalau ini diklik, update ini diklik, dia akan mengarah ke controller atau ke action update barang dengan menampilkan ID 1. Kalau 3 ya 3, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita untuk mengupdate itu kan kita perlu form ya, form untuk update barang. Nah, kita bisa menyediakan satu form lagi untuk update gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan form yang sudah ada saja gitu ya. Form yang sudah ada ini kita bisa gunakan. Kita tinggal memisahkan kapan digunakan untuk insert, kapan digunakan untuk update gitu ya. Nah, sekarang kita coba menyesuaikan form ini agar kita bisa gunakan untuk insert dan update. Oke, kita buat satu view dulu, view untuk update ya, view untuk update, di mana view untuk update ini hanya melakukan load view form kemudian dimasukkanlah data ya. Tujuannya apa? Data ini nanti kita isikan data dari tabel dengan ID yang dimasukkan oleh user, yang dipilih oleh user gitu ya. Nah, data ini nanti kita tampilkan sebagai data awal di form gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke controller home dulu. Nah, kita melakukan pemanggilan view gitu ya. Pemanggilan view, tapi tidak langsung ke form, tapi melewati form update dulu.
di mana di update ini kita bisa tambahkan data yang kita kirimkan, di mana data ini nanti akan berisi data dari tabel yang dipilih oleh user berdasarkan ID-nya. Nah, caranya adalah kita menggunakan this df get data by ID. Nah, ID-nya kita masukkan ID yang tadi kita tangkap melalui action, ya. Nah, artinya data ini sudah berisi array yang sesuai dengan tabel, ya, sesuai dengan tabelnya. Kita kirimkan ke view update, kemudian dari view update ini akan diteruskan ke form, begitu ya. Nah, berikutnya di form harus kita tangkap, ya, harus kita tangkap data yang dikirimkan oleh view update, ya. Nah, di sini kita harus melakukan pengecekan. Apabila data itu ada isinya, maka data itu kita isikan di value masing-masing input, gitu ya. Jadi kita tambahkan value, gitu ya. Nah, ini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila iset data nama, maka data nama, kalau tidak maka tetap dikosongkan. Oh ya, lupa tanda tanyanya, ya. Iset data nama, tanda tanya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk quantity. Untuk quantity kita tambahkan iset data quantity, Oke, nah ada satu parameter yang harus kita munculkan juga, yaitu ID, karena ID nanti digunakan sebagai referensi untuk pada saat update, ya. Nah, ini kita lakukan dengan cara, nah, kita tambahkan input yang type-nya adalah hidden, dan value-nya adalah sama seperti yang lain, ya. Kita tinggal berikan ID. Kalau ada data ID-nya maka kita isikan di sini. Kemudian kita hilangkan saja action, karena agar otomatis form ini akan dikirim ke halaman yang memanggilnya, gitu ya. Jadi akan kalau update ya akan dikirim ke update, kalau insert akan dikirim ke insert. Jadi kita sudah punya function update barang, kemudian data kita ambil dengan menggunakan this df get data by ID, dimasukkan ke variabel data, kemudian kita kirimkan ke data itu ke view update, dan view update akan meneruskan ke view form, ya. Nah, sekarang kita coba, ya. Kita update tepung misalkan, ya. Update. Nah, di sini akan terisi secara otomatis tepung jumlah 100, dan kita bisa memodifikasi datanya. Oke, simpan. Nah, kita belum implement simpan ini bagaimana, ya. Jadi pada saat kita klik simpan, ya, harapannya nanti kita akan bisa mengupdate data yang sudah diubah oleh user. Caranya hampir sama seperti insert. Kita bisa copy saja, ya, di sini, ya. Kita copy saja. Oke, jika not empty post maka kita ganti di sini tambah barang jadi update barang, ya.
Kemudian nanti pada saat sudah diupdate akan dilarikan ke home list barang. Nah, sekarang kita tambahkan dulu di model daftar barang untuk query-nya. Nah, di sini kita ganti update barang parameternya, kemudian query-nya kita ganti menjadi update daftar barang set nama sama dengan, kita kasih variabel nama, kemudian quantity sama dengan, kita kasih variabel quantity, terus ada where, ID sama dengan, kita kasih variabel ID. Nah, kemudian akan di binding di sini ya. Oke, setelah kita buat query-nya, kita eksekusi, kemudian kita harus cek apakah update ini sukses atau tidak gitu ya. Caranya adalah dengan bukan menggunakan last insert ID, tapi dengan menggunakan query get query row count. Apabila query row count-nya lebih dari 0, maka return true. Apabila 0, maka false. Nah, ini untuk mengecek apakah query update ini berhasil. Oke, ini masih ada yang salah, daftar barang ya, nama tabelnya. Oke, tanpa spasi. Berikutnya kita coba ya. Jadi pada saat update barang, misalkan tepung ini kita update menjadi 10.000 jumlahnya. Kita ganti namanya jadi tepung beras. Kemudian kita simpan, klik. Oke, bondingnya ada error ya, bondingnya tidak sama. Kita lihat di formnya. Ya, ini kita tadi lupa menambahkan name. Name-nya kita harus sesuaikan ID supaya ikut dikirim ya ke controller. Oke, kita ganti tepung beras, kemudian jumlahnya 1000. Kita klik ke simpan. Nah, ini sudah berubah ya, tepung beras jumlahnya 1000. Susu kita update 51 gitu ya. Oke, sudah sesuai. Nah, demikian untuk update. Oh ya, kita tadi harus juga menyesuaikan karena formnya ini kita gunakan bersama antara insert dan update, maka kita juga harus menyesuaikan view untuk insert gitu ya. View untuk insert kita kita buat juga ya, insert. Oke, insert.php kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita pindahkan ya, kita pindahkan load yang ada di insert barang itu ke insert.php gitu ya, ke insertnya ya. Ini insert barang. Untuk update kita ganti menjadi update judulnya, title-nya, supaya untuk membedakan. Nah, kemudian yang membedakan adalah, jadi pada saat kita menggunakan form ini untuk insert, kita tidak perlu mengambil data yang ada dalam database. Kita gunakan form dalam bentuk kosongan. Nah, sedangkan di form yang kita sudah buat itu sudah terdapat ID di sini ya. Nah, ID ini kita ingin tidak perlu dikirimkan pada saat kita menginsert gitu ya, karena secara otomatis mendapatkan ID yang baru. Jadi ID ini akan kita sembunyikan pada saat permintaannya adalah insert gitu ya. Jadi sama yang kita lakukan adalah if insert data ID. Jadi kalau ada ID yang dikirimkan ya, maka kita buat input gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti bukan form update, maka input ID ini tidak perlu dimunculkan atau tidak perlu di-create ya. Oke, kita coba. Jadi pada saat tambah barang, kalau kita lihat scriptnya
di dalam form ini tidak ada input hidden ya. Yang ada hanya input nama dan input jumlah. Oke, kita coba data yang baru. Simpan. Nah, ini sudah masuk ya, baru. Nah, sedangkan kalau kita update, perbedaannya di sini ada input yang tipenya hidden yang memuat ID ya, dengan value 19. Oke, baru kita update barang baru jumlah 100 misalnya 1000 misalkan ya. Simpan. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Itu untuk update ya. Silakan dicoba dan disesuaikan. Berikutnya kita akan mencoba membuat delete data.